Ya, halo guys, selamat datang kembali di channel Dragon Boys. Di video kali ini saya akan sharing mengenai berapa sih konsumsi listrik sebuah REV untuk perjalanan ke luar kota. Nah, untuk kali ini saya mau ke Bogor. Sebenarnya udah sering ke Bogor pakai mobil ini. Cuma kali ini mau bikin aja dokumentasinya sekaligus sharing ke kalian. Siapa tahu ada yang punya pertanyaan atau penasaran berapa sih kira-kira konsumsi listriknya dan kita konversikan ke rupiah. Nah, sekarang posisi baterai udah penuh guys, di 100%. Unit mobilnya ini REV standard range, jadi di 200 km total jaraknya. Sekarang saya mau reset dulu trip meternya. Kita buat 0 dulu ya guys ya. Oke. Jadi tripnya menjadi 0. Nanti kita akan tahu seberapa jauh kita udah berjalan dan range-nya berapa. Buat yang bingung dengan cara ganti atau cara reset trip meter tuh ada di sini, di setir sebelah kiri tombolnya. Tekan tengah. Nanti kalian pilih subtotal ya. Subtotal mileage reset, terus kalian tekan tengah lagi. Lalu tekan pilih bawah confirm dan dia akan ngereset jadi 0. Nanti kalian bisa lihat di sini tuh. Tripnya masih 0. Balik lagi ke 0. Oke, nanti saya akan share kalau sudah sampai mana dan sisa berapa. Mari kita mulai aja perjalanannya.
Guys, kita sudah sampai di tujuan pertama di daerah Kemang. Sisa baterainya di 79% dengan kilometer trip di 41,1. Jam 1.35, 79% dengan jarak tempuh 41,1. Sekarang kita lanjut ke daerah Taman Air Mancur. Oh, makasih ya.
Ya guys, udah sampai di tujuan kedua di Taman Air Mancur. Posisinya hujan, deras banget. Sisa persentase baterai di 70% dan tripnya di 57,3 kilo. Oke, sambil tunggu hujan reda. Sekarang jam 2. Kasih ya, Kang. Ya guys, akhirnya dapat parkir setelah sekian lama. Ini sisa baterai di 61%, tripnya di 68,8. Oke, kita mau masuk dulu di Botani Square. Ya guys, udah selesai. Sekarang kita siap-siap jalan. Baterai 61%, trip di 68,8.
guys, akhirnya kami udah sampai rumah lagi. Sekarang jam 9:06 malam ya. Sisa baterai sampai rumah ada di 40%. Dengan jarak tempuh hari ini dari rumah sampai ke Kota Bogor lalu balik lagi ke rumah sesuai dengan rute di video tadi. Nih di 126,1 km. Jadi penggunaan baterai kurang lebih di 60% guys. Oke, saya akan buat breakdownnya seperti ini. Ya guys, jadi berikut adalah rincian perhitungan konsumsi daya listrik Wuling Air EV tahun 2024 dengan tipe standard range atau di jarak tempuh 200 kilo. Oke, yang pertama kita pakai perhitungan umum atau secara garis besar aja. Jadi kapasitas baterai Wuling Air EV itu kan di 17,3 kWh. Lalu data klaim pabrikan jarak tempuhnya itu di 200 km. Saya menggunakan charge portable, jadi charge di rumah, daya di rumah itu 5.500, jadi per kWh-nya itu tarifnya 1.699,53 per kWh. Maka rumus perhitungan sederhananya adalah kapasitas baterai total ya 17,3 dikali tarif per kWh yaitu 1.699,53. Maka kita dapat hasil di Rp29.401,86. Nah, nilai Rp29.401,86 ini adalah total biaya atau total harga untuk pengisian kapasitas baterai dari 0 ke 100 guys. Jadi perhitungan simpelnya ya 29.401,86 kita bagi dengan klaim jarak tempuh pabrikan 200 km. Jadi hasilnya itu adalah dapat di Rp147 per kilometer. Jadi ini adalah perhitungan secara garis besar aja, bukan secara real. Jadi hasilnya mungkin bisa berbeda. Oke, kita lanjut ke perhitungan secara real seperti ini. Oke guys, ini adalah contoh perhitungan secara real atau secara khusus real time berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan trip di video ini. Kita bahas lagi dari awal. Pertama, kapasitas baterai itu 17,3. Lalu kita juga cari jarak real time yang ditempuh selama trip. Nah, di video ini yang dari rumah ke Bogor balik lagi ke rumah itu dapat di 126,1 km yang ada di MID layar mobilnya. Lalu charge juga menggunakan portable charger di rumah dengan tarif yang sama yaitu sebesar 1.699,53 per kWh-nya. Nah, kita juga harus pakai data persentase baterai yang terpakai selama perjalanan di video ini, yaitu di 60%. Berasal dari mana perhitungannya? Dari nilai 100% baterai dikurangin sisa baterai yang ada di layar mobil di MID-nya itu. Tersisa 40%, jadi pemakaiannya sebesar 60% kurang lebihnya. Maka kita bisa hitung guys, rumus real time berdasarkan data yang kita peroleh dari trip di video ini adalah total kapasitas baterai kita bagi dulu 100 guys ya, jadi 17,3 kWh kita bagi 100 ini maksudnya dari 100% baterai. Jadi kalian temukan dulu nilai 1%-nya per kWh dari si baterai itu. Jadi 17,3 dibagi 100 itu sama dengan 0,173 kWh per 1%. Maka total penggunaan daya listrik dalam trip video ini adalah 0,173 kWh dikali 60% penggunaan baterai. Jadi totalnya dapat di 10,38 kWh. Nah, 10,38 kWh ini adalah total daya yang kita pakai selama trip di video ini guys. Lanjut kita jadikan ke rupiah. Langsung aja kita kalikan jadinya 10,38 kWh kita kalikan tarif per kWh-nya dikali 1.699,53. Maka kita menemukan hasil di Rp17.641,12. Nah, ini adalah total rupiah atau biaya dalam rupiah ya yang kita keluarkan untuk melakukan trip di video ini sebesar 17.000. Dari sini kalian bisa langsung tahu nih
harga trip per kilometernya secara real time. Langsung aja kalian bagi 17.641,12 kalian bagi dengan jarak yang kalian tempuh di trip meter itu, yaitu di 126,1 km. Jadi dapatnya di 139,89 per kilometer. Gitu. Jadi 1 kilonya di perjalanan video ini itu di 139,89 rupiah, guys. Ya, let's say kita buatkan di 140 rupiah ya. Atau kalau kalian mau tanya 1 kWh itu dapat berapa? Itu dapat di 12,14 km per 1 kWh. Dari mana dapatnya? Itu dari tarif per kWh ya, 1.699. Karena ngecas di rumah ya guys, lagi-lagi ini tarif per kWh di rumah 1.699,53. Kalian bagi aja dengan trip per kilometer ini di 139,89. Jadi hasilnya di 12,14 km per kWh. Nah guys, kalau kalian sudah lihat dua macam perhitungan tadi, itu ada umum secara garis besar dan juga real secara khusus atau real time. Kalau secara umum itu kita dapat di 147 rupiah per kilometer. Sedangkan jika secara real time itu bisa lebih murah lagi di 139,89 km. Kira-kira yang menyebabkan hal ini berbeda itu apa? Di sini saya bisa simpulkan beberapa kemungkinan ya. Yang nomor satu itu overclaim atau underclaim kapasitas baterai mobil oleh pabrikan. Overclaim itu adalah jaraknya tidak sesuai, tidak sampai yang diklaim oleh pabrik. Jadi misalkan klaim pabrik 200 kilo, ternyata ya dia nggak sampai segitu. Sebelum 200 kilo baterainya udah habis dan kita harus cas. Ini yang sering terjadi guys. Lalu yang kedua, kondisi underclaim, yaitu jaraknya ternyata bisa lebih dari klaim pabrikan. Jadi misalkan diklaim 200 kilo, ternyata jalan sampai 200 lebih itu baterai masih ada, masih tersisa. Jadi bisa lebih dari 200 kilo atau dari klaim. Ini juga beberapa kasus ada yang terjadi. Lalu yang kedua itu kondisi jalan dan situasi jalan yang kalian lalui pada saat kalian melakukan trip ya guys. Pertama ya jalan menanjak atau turunan. Kalau nanjak otomatis ya butuh lebih banyak tenaga. Terus kalau turunan ya dia bisa ngecas, justru dia ngisi tenaga. Lalu macet ya. Kenapa macet bisa berpengaruh? Ya jelas. Karena ketika kalian stuck diem tapi AC nyala, mungkin kalau lagi macet juga hujan wiper nyala. Lalu ada musik, radio, semua nyala, ya dia akan memakan atau mengkonsumsi daya baterainya guys. Kalian macet, bannya nggak gerak, regeneratif brakingnya nggak aktif, ya pasti dia akan berkurang. Itu sedikit mempengaruhi juga. Hujan sudah pasti, wiper nyala. Terus ya tadi saya bilang berhenti, namun tetap on sistem kelistrikan itu juga mengkonsumsi daya baterai. Ya meskipun tidak terlalu signifikan, tapi itu termasuk mempengaruhi juga dari range yang kalian tempuh. Oke, contohnya saya di video ini beberapa kali berhenti karena hujan, terus kita tunggu di mobil, AC semua nyala, wiper nyala, mungkin radio juga nyala, sementara mobilnya berhenti. Oke, lanjut. Yang ketiga itu di gaya mengemudi atau cara menginjak pedal gas dan juga kondisi bobot kendaraan. Injak pedal gas konstan itu kalau kita di mobil bensin ya, di mobil ICE itu bikin irit memang. Kita pelan, kita stabil kayak di tol, kita cruising santai, itu irit pasti mobil bensin. Tapi kalau di EV itu tidak berlaku guys. Di EV itu ya kalian harus sedikit mengayun. Fungsinya apa? Untuk memberi ruang bagi sistem regeneratif braking mobilnya. Jadi kalau di mobil bensin itu ada istilah engine brake ya. Jadi ketika kita ngegas terus kita belum ngerem nih, kita lepas gas, nah dia akan pelan-pelan, nah itu engine brake. Nah, kalau di mobil EV itu namanya regenerative braking. Jadi dia fungsinya untuk memulihkan daya. Jadi kayak semacam ngecas guys. Semacam ngecas untuk si baterai mobilnya. Jadi kalian harus bisa beradaptasi ketika membawa mobil EV. Oke, yang selanjutnya itu di settingan mode berkendara. Jadi di setiap mobil EV itu pasti ada settingan mode berkendara. Untuk powernya itu biasanya ada di Eco, Normal, Sport. Dan beberapa tipe mobil ada juga yang di Eco Plus.
Lalu di regenerative brakingnya itu ada di weak atau di lemah, lalu standar dan strong atau kuat. Saran saya jika cuma di perkotaan dengan jalur tanjakan turunan tipis-tipis kayak di mall, setting aja di eco dan standar. Tenaganya di eco, regenerative brakingnya itu di standar aja. Memangnya apa bedanya dengan eco, normal, sport? Saya rasa sih cuma pembatasan limit torsi atas ya guys ya, di eco, normal, dan sport. Tapi jika untuk yang di regenerative brakingnya, ini saya udah coba semua. Saya pernah setting di weak, itu mobil terasa terlalu meluncur, jadi nggak nyaman, justru malah terlalu banyak melakukan pengereman. Lalu di tipe strongnya, di mode strongnya, itu saya rasa terlalu ngerem, jadi nggak nyaman juga ketika kita bawa di jalan yang perkotaan gitu, kayak nggak nyaman. Kurang nyaman rasanya karena terlalu tersendat rasanya, jadi terlalu banyak menginjak pedal gas. Jadi yang paling cocok mungkin gaya berkendara untuk saya, dan ya mungkin untuk perkotaan lebih bijaksana kalau kita setting di mode standar. Oke guys, jadi ini saya berikan rumusnya, ada 2 ya perhitungan yang tadi. Di depan tuh ada secara umum dan secara real. Untuk secara umum, rumusnya itu kapasitas total baterai EV dalam kWh dikali tarif per kWh, sama dengan total biaya pengisian full untuk baterai kendaraannya. Lalu, total biaya pengisian full ini kalian bagi dengan total klaim jarak tempuh pabrikan. Nah, itu akan ketemu hasil total harga rupiah per kilometer. Jadi berapa ratus rupiah per kilometer tuh udah ketahuan guys dari situ. Nah, ketika kalian ketemu angka itu, kalian bisa buat pembanding kepada kendaraan lainnya, misalkan kendaraan bensin atau diesel atau mungkin motor yang ada di rumah kalian. Tapi perlu diingat guys, ini hanya perhitungan secara umum atau garis besar, jadi tidak terlalu real time, karena kan ya ini klaim pabrikan, bisa overclaim, bisa underclaim. Jadi cuma garis besarnya aja lah ya, amannya aja. Oke, kita lanjut ke perhitungan yang kedua. Jadi setelah kalian punya unitnya, kalian bisa pakai rumus ini, rumus yang kedua, perhitungan secara real atau khusus real time berdasarkan data yang diperoleh. Rumusnya itu kapasitas total baterai EV dibagi 100 untuk cari nilai per kWh per 1%. Lalu nilai per kWh per 1% itu dikali persentase baterai yang terpakai. Jadi di layar itu sisa berapa? Ya udah 100 dikurangin yang ada di layar itu, itulah yang kalian pakai. Misalkan saya di layar tadi di video ini tuh sisa 40, berarti saya pakai 60. Nah, itu hasilnya adalah total kWh yang digunakan. Total kWh yang digunakan dikali tarif per kWh sama dengan total biaya harga yang dikeluarkan. Total biaya atau harga yang dikeluarkan dibagi total jarak yang ditempuh, itu sama dengan total harga per kilometer. Ini realnya nih guys ya. Jadi jarak yang tempuhnya berapa, jadi ketahuan nih persisnya tuh berapa sih setelah melakukan trip. Tarif per kWh dalam rupiah dibagi total harga per kilometer sama dengan total kilometer per kWh. Jadi tadi saya dapat di 12,14 km per kWh.